Pro 1 RRI Makassar. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda di kebersamaan kita di Pengarus Utamaan Gender untuk edisi hari ini Senin 4 Juli 2022. Dan saat ini pendengar kita sudah kedatangan narasumber kita ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Makmur Masir Esos, kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Makmur Masir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dan sebentar kita akan coba bahas ini terkait perlindungan terhadap anak di lingkungan marginal. Dan sedikit juga informasi untuk Anda pendengar, Pak Makmur Masir Esos ini beliau aktif di Yayasan Pak Bata Umi, benar Pak ya? Iya. Kemudian juga beliau selaku Ketua TRC UPTDP 2A Kota Makassar. Nah mungkin di awal kebersamaan kita ini Pak Makmur Masir ingin diinformasikan dulu sebenarnya Yayasan Pak Bata Umi ini bergerak di bidang apa dan seperti apa? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Sebenarnya Yayasan Pak Bata Umi adalah salah satu yayasan memang konsen untuk pendampingan keluarga-keluarga marginal di Kota Makassar dan kami sekarang terfokus untuk di pembuangan akhir sampah di TPS Tamangapa. Ya. Saat ini fokus di situ ya, Pak ya. Ya. Nah, terkait topik kita dulu ini, perlindungan terhadap anak di lingkungan marginal. Sebenarnya lingkungan marginal itu seperti apa, Pak Makmur? Iya, ya ini memang kalau kita melihat dari sisi lingkungan mereka, memang awal-awal muncul kami di situ adalah sangat tersisih dan tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tersisih dan Iya. tidak diperhatikan. Nah, sekarang ya bolehlah kita bisa lihat seperti apa kami hadir di sana untuk bersama mereka dan bagaimana bisa ada perubahan mereka dan nantinya bisa mandiri. Gitu. Jadi memang yang boleh dikatakan ini terpinggirkan ya, Iya. Pak Makmur ya. Nah, Pak Makmur Masir ini selaku aktif dalam yayasan ini Pak Bata Umi yang Iya. begitu peduli terhadap anak-anak yang terpinggirkan, kelompok-kelompok marginal. Mungkin bisa diinformasikan dulu kepada pendengar kita awal mula atau latar belakang kenapa Pak Makmur Masir ini memutuskan untuk peduli terhadap kelompok-kelompok marginal seperti ini. Oh iya, sebenarnya kemarin-kemarin itu kita hanya mencoba, kita jalan-jalan ke sana melihat dari sisi banyaknya orang termasuk anak-anak yang tidak sekolah, maka kami dari kelompok yang namanya mahasiswa dari UMI itu kita melihat bagaimana bisa kita hadir di situ karena tidak ada anak sekolah, biar satu. Iya. Nah, gerakan itu adalah kami dari teman-teman bagaimana bisa mempengaruhi mereka untuk bisa sekolah. Nah, ini alhamdulillah pelan-pelan kita mencoba untuk mempengaruhi mereka dengan pola pendekatan bermain. Setelah itu baru dia menyampaikan ke orang tuanya, "Ma, ada orang mau kasih sekolah kita." Iya. Ya, dia bilang ya kalau mau kasih sekolah belikan pakaian, buku, apa semua pokoknya perlengkapan. Nah, ada yang lucu di sini Mbak ya, karena setelah kita mau kasih masuk sekolah kan tidak ada akta kelahiran. Dan itu sebenarnya dibutuhkan Yang ya sangat ketika ingin dibutuhkan. masuk sekolah. Yang kedua, nama asli mereka itu sebenarnya jarang ada nama asli. Jadi kami lah yang memberikan nama sesuai yang apa yang dia suka ini anak. Disitulah kami melihat bahwa betul-betul harus kita dampingi dengan baik. Meskipun artinya dia memang terpinggirkan, kami harus hadir sama mereka. Bagaimana dia bisa sekolah? Itu dulu yang terpenting. Setelah baru kita masuk bagaimana akta-akta kelahiran mereka harus ada. Begitu juga administrasi pendudukan dari keluarga mereka, karena ini datang
ini rata-rata urban, tidak punya administrasi dari kampung. Iya. Dari Yayasan Pak Bataumi lah ya yang membantu mereka untuk menguruskan semuanya gitu. Itu dimulai tahun berapa ya Pak Makmur? Kami sebenarnya kalau memulainya itu tahun 95. Sudah lama sekali ya. Tahun 95. 95 dan banyaklah yang membantu kita di situ dan akhirnya saya berpikir dengan teman-teman tahun 96 itu baru kita bikinkan akte ini ya Yayasan Pak Bataumi. Dan teman-teman ini mulai membantu dan pertama membantu kita itu adalah Yayasan Karnos Film. Dengan pakaian, buku, apa semuanya dikirim dari Jakarta. Dan salah satu universitas yang membantu kita juga adalah Atma Jaya. Itu dulu. Dan setelah itu masuklah donor-donor lain membantu kita. Jadi kalau boleh dikatakan dari tahun 95 hingga 2022 saat ini sudah sekitar 20 tahun lebih ya, betul. Pak Makmur ya. Nah, pastinya kalau usia seperti itu sudah matang, tetapi kita flashback dulu di tahun-tahun awal, di tahun-tahun pertama bagaimana pasti sulitnya membangun mindset baik itu dari pihak anak-anak maupun pihak orang tua itu sendiri. Bisa diceritakan tidak ini pengalamannya, Pak? Betul, Pak. Sebenarnya inilah tantangan saya bersama teman-teman di situ di Yayasan Pak Bataumi karena awal-awalnya agak susah memang kita masuk karena selalu kita dicurigai. Mau kita diapakan ini? Dan sampai isu adalah diisukan bahwa hati-hati nanti anakmu dijual. Ada isu seperti itu ya Pak ya? Awalnya diisukan seperti itu, tetapi kami membuktikan ke mereka bahwa kami tidak seperti itu. Kami hanya mau bagaimana anak kamu sekolah. Nah itu, dan alhamdulillah 8 tahun baru kita bisa dipercaya betul sama mereka. Dan kami bikinkan namanya Sanggar Belajar. Sanggar Belajar dan kami juga bikinkan TK di sana. Dan TK ini adalah setiap tahunnya itu 2 kelas. 2 kelas. Dan itu gratis yang kita bikin. Ini menarik ini. Lokasinya di mana ini? Supaya pendengar kita ini mendengar dan ada yang ingin bergabung ini pastinya langsung menuju ke sana. Kalau lokasinya itu di pinggir pembuangan sampah. Di Antang ya Pak? Di Antang, Taman Apa. Di sana itu kalau orang bilang yang mana TK Pak Bataumi pasti sudah tahu. Pasti sudah tahu. Nah tadi ini Pak Makmur Masir ini juga sempat menyebutkan Sanggar Belajar. Nah kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di sana ini Pak Makmur? Memang ada namanya Sanggar Belajar kita bikin, itu adalah anak-anak yang SD, SMP sampai SMA. Kita bikinkan di sana Sanggar Belajar dan dipakai juga untuk kegiatan-kegiatan untuk orang tua mereka. Dan di situ kita ada penguatan skill bagaimana bisa mendapatkan penghasilan dari selain memulung. Jadi ada kursus menjahit, bikin kue, itu kita kuatkan mereka agar pelan-pelan juga sebenarnya, karena kalau berbicara jadi pemulung pasti bahasanya kotor. Nah inilah kita coba menarik mereka bahwa bagaimana bisa pola pikir mereka dia bisa mengalihkan pekerjaan mereka yang lebih baik begitu. Yang menarik tadi ini yang Pak Makmur sebutkan, orang tua ini ikut dilibatkan ya. Jadi anaknya sambil belajar, orang tuanya juga sambil belajar. Nah, apakah sejauh ini output atau dari pihak orang tua maupun juga anak ini sangat senang menanggapi hal seperti ini ya Pak Makmur? Ya, kalau melihat dari mereka semua sebenarnya sangat mensupport kita karena dan kita saling membutuhkan sebenarnya di sana. Dan baru bisa kita lihat juga di sisi adik-adik kami yang sudah berhasil, yang kami damping itu adalah sudah ada jadi tentara, ada polisi, ada jadi perawat, ada jadi pokoknya ya banyak pekerjaan-pekerjaan itu dia sudah tinggalkan tempat mereka dan dia juga jadi pengusaha dan malahan saya bilang saya sudah dikalah penghasilan mereka di sana. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi memang dibutuhkan hati yang mulia ini Pak Makmur dan keikhlasan mungkin ya. Mbak. Artinya kalau kita mau merubah orang adalah harus punya komitmen, kita yakin dan kita tidak datang menggurui di sana. Kita hanya memang
datang sebagai keluarga. Karena dia mau tuh curhat. Curhat ada seperti ini, saya mau kemana, kalau begini saya mau kemana, akhirnya kita kasih jalan, wah seharusnya begini ini. Nah, begitu. Dan ya termasuk di Laskar Pelangi yang diterima oleh pemerintah kota ini, itu ada berapa warga dari sana. Iya. Yang menarik juga ini Pak Makmur ya, yang namanya kelompok marginal, yang terbiasa hidup di lingkungan marginal, pasti yang ada di mindset mereka adalah bangun pagi-pagi untuk menghasilkan uang. Nah, bagaimana ini sebenarnya cara dari pihak Yayasan Pak Bata Umi ini untuk menarik mereka kalau lebih baik sekolah dulu, jangan mencari uang dulu dengan memulung. Kan pastinya mereka akan lebih memilih memulung untuk mencari uang. Ini sebenarnya tantangannya juga. Ya. Betul, ini tantangan berat bagi kami dari awal. Ternyata ya kehadiran saya di sana untuk bagaimana dia bisa sekolah dulu, dia pikirnya bagaimana ada uang jajan apa semua. Kami ini adalah pagi-pagi ada di sana, dan anak-anak yang sudah pakaian sekolah kami siapkan uang 1.000 untuk mereka bawa ke sekolah. Nah itu. Dan sampailah di sekolah kan yang namanya anak-anak bekerja biasa sampai malam. Tantangan saya di sana karena guru menelpon, Pak Makmur, ini anakmu lagi tidur lagi di sini. Saya bilang, Ibu tolong kita bantu mereka, jangan ditegur. Biarkan kalau mau tidur, kasihan kan dia kerja malam. Nah itulah yang kami harus terus damping mereka, dan kami diskusi dengan sekolah yang terdekat di situ. Akhirnya guru-guru dan sekolah ini bisa mengerti dan posisi mereka. Nah sampai sekarang alhamdulillah anak-anak kami ya selalu jadi prioritas di sana untuk dalam proses-proses untuk di pendidikan itu. Sudah berapa anak ini yang dibina, Pak? Iya. Kalau sebenarnya awal-awal itu dia memang hanya sekitar 100-an. 8 tahun itu sudah mencapai 514 kakak. Sekarang itu lebih 1.000 kakak. Sudah banyak ya Pak ya? Sudah banyak, karena kan ini sudah berkeluarga. Ada di sana kan ya yang namanya lahir, melahirkan itu adalah bersaudara itu ada 8, ada 7. Jarang ada 2, jarang ada 3. Paling rendah itu 4. Paling rendah 4. Nah yang menarik juga ini Pak Makmur Masir ya, untuk mengurusi anak sendiri nih terkadang orang tua itu punya kesulitan tersendiri. Nah yang menarik ini apa sebenarnya yang buat dari pihak Yayasan Pak Bata Umi ini bertahan untuk mengurusi anak orang lain, sedangkan dalam tanda kutip biasanya kan kalau mengurusi anak sendiri itu kadang juga banyak sekali tantangannya. Apa ini yang dimiliki Pak? Ya, sebenarnya karena kalau saya ini adalah memang dari teman-teman saya itu di Yayasan Pak Bata Umi, memang dari awal kita kan masih kuliah, jadi belum ada yang artinya kita belum berumah tangga. Nah, tantangan ketika kita sudah berumah tangga, anak saya diprotes. Dia bilang, Bapak ini pulangnya tengah malam, pagi keluar. Kapan saya diajak jalan-jalan? Dilema juga Pak ya. Tapi ya saya harus mengatur waktu dengan mereka, dan saya harus janji tanggal sekian kita harus keluar sama-sama dan ajak jalan. Kalau tidak, saya bisa diprotes terus. Karena Bapak ini kerjanya anaknya orang diurus, baru saya ini tidak diurus. Tapi alhamdulillah anak saya sudah tamat SMA ini baru-baru, dan dia sudah paham, ternyata kerja bapak saya begini. Begitu. Kerjaan yang mulia ya. Jadi memang dibutuhkan manajemen waktu di dalamnya ya Pak Makmur ya. Nah proses pendampingannya seperti apa sendiri nih di Yayasan Pak Bata Umi? Iya, kalau proses pendampingan ini memang waktu awal-awal itu hanya kami datang bermain untuk belajar di bawah pohon, kan belum ada sanggar belajar. Setelah itu setelah ada sanggar belajar dan ada lahan dibeli oleh Yayasan Pak Bata Umi, maka disitulah untuk dibikinkan sanggar. Jadi anak-anak itu 1/24 jam di dalam. Di sana tidur apa semuanya. Jadi sudah seperti rumah sendiri ya Pak ya. Karena di situ adalah rumah panggung, berfungsi dari bawah, ada juga di atas. Dan pernah
kami punya namanya radio komunitas buat mereka untuk warga di situ. Jadi apakah kegiatannya ini selama 24 jam ini sudah terjadwal ini Pak? Sebenarnya kalau di sana itu tidak terjadwal. Pokoknya ini tempat silahkan pakai 1 kali 24 jam. Yang penting Anda harus membersihkan dan mau tidur silahkan tidur. Karena kami menyiapkan untuk istirahat mereka karena ya mohon maaf kita melihat dari tempat tinggalnya dulu itu adalah hanya di dinding seng untuk layak tidur sebenarnya tidak bisa karena hanya dia pakai alas seadanya saja pakai karton. Nah kalau di sanggar itu ya bisa kami siapkan memang karpet untuk bisa tidur. Jadi biasanya kalau pagi-pagi saya datang itu masih tidur, ada berjejer, ada yang sampai 50 orang di situ, anak-anak di situ. Begitu juga ada orang tuanya tidur di situ. Lantas kegiatan-kegiatan apa saja ini yang paling difokuskan di Sanggar Belajar ini di Yayasan Pak Bata Umi ini, Pak Makmur? Ya sebenarnya kalau kegiatan mereka adalah memang untuk pertama memang lebih pendidikan. Yang kedua bagaimana dia bisa memahami bahwa bekerja di tempat sampah ini adalah banyak penyakit. Nah, ada sebenarnya kejadian lucu kami awal-awal di sana itu baru mungkin sekitar 4 tahun ya. Itu rata-rata anak di sana itu kan buncit perutnya, karena ya cacingan. Oh, yang seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kesehatannya kurang bagus ya, Pak ya. Makanya kami pelan-pelan untuk kasih ketemu mereka dan saya dapat donor kemarin, dia bantu saya untuk bagaimana dia bisa ada namanya makanan tambahan dan bagaimana dia bisa dikasih minum obat cacing. Nah itu kemarin obat cacingnya ya kami tidak bilang obat cacing. Kami bisa bilang yang mau pintar silakan minum ini. Pendekatannya seperti itu ya Pak ya. Saya bilang begitu. Kalau mau pintar minum ini. Dan nantinya Anda bisa mau jadi apa bisa, mau jadi polisi, guru apa semuanya. Kalau diminum ini kita pintar. Nah, akhirnya kita kasih minum, kita kasih hancur dan besoknya itu cacingnya keluar itu seperti jempol besar-besar semua. Begitu. Jadi memang lebih fokus selain pendidikan kesehatan dari anak-anak di sana juga terus diperhatikan ya Pak. Betul, ya. Nah ini kan sudah usia 20 tahunan lebih ya, kurang lebih 25 tahun ya Pak Makmur ya. Kedepannya akan seperti apa ini harapannya nanti? Iya, sebenarnya harapan saya adalah nantinya ini kami generasi kami yang bisa bikin di sana itu dia sendiri lah yang mengelola karena yayasan ini adalah memang diwakafkan untuk warga di sana dan dia lah yang mengelola. Kami ini sudah pelan-pelan sebenarnya menarik diri dan itu anak-anak kami yang sudah dewasa yang pernah ke kami juga kasih kuliah, dia mengelola ini semua. Kami hanya mengontrol dan tinggal mencarikan donor untuk yang bisa membantu mereka. Baiklah, mendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Sebentar kita akan bahas kembali ini terkait topik kita perlindungan terhadap anak di lingkungan marginal. Bersama narasumber kita ada Pak Makmur Masis Esos dari Yayasan Pak Bata Umi ya. Dan juga beliau adalah Ketua TRC UPTDP 2A Kota Makassar. Sebentar kita coba berbicara kembali terkait perlindungan anak khususnya di lingkungan marginal ya. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pengagum ragamu, tak ingin
engkau menari, mendiamlah cahaya bulan sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Bintang terang itulah dirimu, janganlah rebutan mati. Aku di belakangmu memeluk dan menjagamu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami ya di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar, dan kita masih bersama di Pengarus Utamaan Gender untuk kesempatan hari ini, hari Senin 4 Juli 2022, dan kita masih membahas topik kita pendengar terkait perlindungan terhadap anak di lingkungan marginal. Saya tidak sendiri, kami masih ditemani oleh narasumber kita, ada Pak Makmur Masir Esos. Beliau adalah Ketua TRC UPTDP 2A Kota Makassar dan juga aktif di Yayasan Pak Bata Umi. Masih semangat Pak Makmur Masir ya. Masih semangat memberikan edukasi khususnya bagaimana sebenarnya perlindungan untuk kelompok-kelompok marginal seperti itu. Nah, kalau tadi kita sempat bahas apa saja kegiatan-kegiatan, tantangan-tantangan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai khususnya dari pihak Yayasan Pak Bata Umi terhadap anak-anak atau kelompok-kelompok marginal. Kita ke perlindungan perempuan dan anak ini karena Pak Makmur Masir juga ini aktif selaku Ketua TRC UPTD P2A Kota Makassar ya. Nah, agenda dari P2A Kota Makassar ini untuk kelompok marginal seperti apa ini Pak? Oh iya, sebenarnya kami di TRC ini di UPTD PPA Kota Makassar adalah memang jangkauan kita itu adalah bagaimana anak-anak yang ada di wilayah kelompok marginal ini bisa kita edukasi terkait dan bagaimana dia bisa tidak ada anak yang bermasalah. Dan ini kan banyak sekali anak-anak yang terjaring oleh pihak kepolisian. Betul. Maka kami dari tim reaksi cepat UPTD PPA bekerja sama dengan pihak kepolisian bagaimana untuk bisa membina anak ini dengan baik. Nah, termasuk juga ketika ada anak yang bermasalah di pihak kepolisian itu ada kita sudah dititip sama kita.
Jadi anak-anak ini kita dititip di UPT DPP ada namanya rumah aman. Iya. Anak ini kita ada pembinaan-pembinaan di sana agar anak ini ketika kembali ke masyarakat atau keluarga, anak ini bisa menjadi pilot project untuk di lingkungan situ sendiri. Pembinaan seperti apa ini yang dikhususkan dari pihak P2A Kota Makassar untuk kelompok marginal, Iya. Pak? Kalau yang paling penting itu adalah bagaimana anak ini dia bisa kita apalagi yang memang keluarganya yang bermasalah, bagaimana bisa mengetahui dulu keluarganya dengan baik. Iya. Dan anak ini bagaimana bisa juga dia kembali ke sekolah. Bagaimana anak ini juga menjadi karena biasanya ada anak-anak menjadi tulang punggung keluarga. Betul. Makanya kami juga bahwa anak ini dilarang bekerja. Iya. Jadi edukasi ini adalah termasuk bagaimana pembinaan rohani mereka. Kita panggilkan ustaz, kalau Nasrani kita panggilkan pendeta. Iya. Jadi ini anak-anak semuanya kita tidak ada perbedaan. Dari segi agama semuanya kita akan bina mereka agar nantinya kalau dia kembali ini adalah menjadi contoh yang terbaik di keluarga dan lingkungannya itu sendiri. Iya. Nah, gitu. Jadi memang pembinaan rohani atau pembinaan karakter ini juga sangat penting ya. Penting sekali itu. Nah, seperti apa lantas konsep pendidikan anak marginal ini khususnya yang dilakukan oleh pihak P2A Kota Makassar ini, Pak Makmur? Ini memang ada tim kita itu turun dengan ada mobil perlindungan perempuan dan anak yang memang ada sering kunjungan ke daerah-daerah marginal ini untuk memberikan edukasi ke mereka bersama pemerintah kelurahan dengan tokoh masyarakat. Karena kita juga sudah membangun namanya ada shelter warga di setiap kelurahan di Kota Makassar. Shelter warga. Shelter warga. Jadi shelter warga ini adalah dia yang mengontrol anak-anak di wilayahnya dan ini nantinya dia mengusulkan ketika anak-anak mau dibina. Iya. Dan di situ banyak yang memang butuh sekali edukasi bagi anak-anak yang memang sudah ditinggal keluarga, hidup terlantar. Nah, inilah pekerjaan kami dan kita juga bersinergi dengan teman-teman yang lain. Gitu. Nah, yang biasanya juga sering terjadi kita ke dampak psikologis. Biasanya ini anak atau masalah psikologis pasti ada kan dari anak yang berada di lingkungan marginal atau anak yang berada di kelompok marginal ketika melihat anak-anak lain yang berasal dari keluarga mampu ini seperti apa ini? Adakah yang sering curhat seperti itu, Pak Makmur? Iya, sebenarnya kalau kita memang itu anak-anak kan, kalau anak marginal itu adalah kadang-kala dia bilang, saya tidak mau bergaul di sana. Ada ya yang seperti itu? Ada sih, tapi saya bilang ini adalah kesempatan bagi kita semua bahwa kita sama-sama anak. Kita mau kaya miskin kita sama-sama di sini dan Anda harus menjadi pionir juga di sini. Nah, ini kan ada namanya Forum Anak Makassar. Nah, Forum Anak Makassar ini disitulah gabung dengan mereka dan tidak ada perbedaan di situ nantinya karena mau kaya mau miskin yang penting ada di situ semua. Nah, supaya nantinya untuk perjuangan anak-anak ke wilayahnya itu dia bisa koordinasi dengan anak yang memang dari keluarga rentang atau anak marginal dan anak-anak yang memang kaya dan selama ini hanya dia dengar di berita tetapi sudah melihat dan dia bisa turun langsung bersama. Tapi memang awalnya masih sulit ya, Pak Makmur ya. Dia saling ada kelompok orang kaya, kelompok pasti dia ada gap sama mereka. Lantas edukasi seperti apa ini yang khususnya disosialisasikan atau diberikan dari pihak P2A Kota Makassar bahwa sebenarnya mau anak-anak dari lingkungan marginal ataupun tidak ada kesetaraan di dalamnya? Nah, di situ memang kan hak anak itu memang harus dipahami mereka. Iya. Jadi saya biasa sampaikan ke mereka duduk bersama bahwa hak anak itu adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Semuanya harus duduk bersama dan harus memperjuangkan anak-anak yang memang kelompok-kelompok di marginal ini dengan bersama teman-teman kita yang artinya yang berkecukupan. Dan ya itulah kelihatan enak sekali ketika bersama, tidak ada sekat
dan sama-sama kalau mau diadu dengan istilahnya otak mereka, Iya. sama-sama cerdas. Sama-sama gitu. cerdas ya. Iya. Inilah nantinya yang diharapkan ada kesetaraan di dalamnya. Nah, betul. kalau kita sudah bahas kesetaraan antara anak-anak dari kelompok marginal ataupun juga tidak, kita coba bahas seputar kesetaraan hukum terhadap anak-anak dari kelompok iya. marginal. Pernah tidak didapatkan seperti itu, Pak? Iya. Sebenarnya kalau persoalan kesetaraan itu adalah menjadi konsentrasi kita juga buat anak-anak mereka, karena dalam proses di hukumnya juga kita harus satu visi misi dengan mereka, dan anak-anak ini adalah menjadi menjadi pejuang di lingkungan mereka. Iya. Begitu juga dengan anak-anak yang memang anak-anak dia mampu, biasa bertukaran. Jadi kalau anak umpamanya anak kurang mampu ada 2, kalau yang tidak mampu ada 3. Jadi biasa sama-sama turun untuk edukasi dengan teman-teman mereka. Jadi semuanya kita bekali dengan baik. Nah, inilah yang terjadi sekarang, bahwa perjuangan kita adalah sangat luar biasa karena anak-anak ini bisa menyatu dengan baik. Sejauh ini ada tidak pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan ini Pak Makmur terkait kesetaraan seperti itu? Selama 25 tahun pasti kan banyak hal yang iya. terjadi kan. Ya, ini dulu saya bilang itu tadi, perjuangan saya bagaimana untuk mempertemukan mereka itu adalah sangat membutuhkan waktu, karena anak-anak yang mampu ini dia tidak mau ke pembuangan sampah. Iya. Jadi bagaimana cara kita kasih temu ke suatu tempat, dan akhirnya bisa bersatu mereka dan saling tukar. Artinya kelihatan dia punya HP, ada yang tidak punya HP begitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya dilakukan dari pihak UPTD P2A Kota Makassar ya. Kita kembali sesaat lagi pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Jika kamu merasa senang, maka hatiku jadi tenang. Jika kulihat kau menangis, maka hatiku kan terdiri.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan. bagaimana kalau Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar, khususnya di kebersamaan kita di pengarus utamaan gender pendengar hari Senin 4 Juli 2022. Dan masih bersama kami di sini ya, narasumber kita ada Pak Makmur Masis Esos dari Yayasan Pak Bata Umi dan juga selaku Ketua TRC UPTD P2A Kota Makassar. Masih semangat mengedukasi Pak Makmur ya. Alhamdulillah. Nah, sejauh ini kita flashback dulu selama kurang lebih 25 tahun terus fokus terhadap perlindungan anak-anak dari kelompok marginal, dari lingkungan marginal, dan semuanya itu berada atau berfokus di Kota Makassar, tepatnya di tempat pembuangan akhir sampah kota di Antang ya, di Antang. Sejauh ini sudah ada pemikiran tidak untuk memperluas melindungi anak-anak kelompok marginal dari kabupaten lain atau mungkin di luar Sulawesi Selatan seperti itu, Pak? Iya. Ini ya sampah Batomi sebenarnya sudah ada berapa titik lokasi yang menjadi dampingan kami, termasuk di Sulbar. Di Sulbar itu ada untuk pendampingan anak-anak yang bekerja di sektor untuk kelapa sawit. Yang pertama, yang kedua juga adalah di semua kabupaten kota itu adalah kami mengontrol terkait dengan anak-anak yang dipekerjakan. Itu salah satu mandat dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa Yayasan Pak Batomi adalah salah satu yayasan yang dipercaya untuk mengontrol semua anak-anak yang bekerja di Sulawesi Selatan. Nah, begitu. Jadi memang bukan cuman kelompok marginal yang tadi dalam kategori pemulung ya, tetapi anak-anak yang dipekerjakan yang masih usianya masih dikategorikan anak ini juga fokusnya ke situ ya, Pak Makmur ya. Iya. Karena memang yayasan ini konsen di pekerja anak. Dan ini banyak laporan kami masuk dari kabupaten bahwa banyak anak dipekerjakan, makanya kami kontak dengan teman-teman yang ada di kabupaten kota untuk bagaimana kita adakan pelatihan semuanya di Kota Makassar untuk bagaimana proses untuk pendampingan mereka dan pola pendekatan ke mereka agar anak ini bisa lepas dari hal-hal yang membahayakan mereka, karena ini anak itu seharusnya sekolah. Tidak boleh bekerja. Nah, tadi disebutkan pola pendekatan. Lantas pola pendekatan seperti apa yang dilakukan ini, Pak Makmur? Pendekatan itu adalah bagaimana teman-teman yang ada di daerah ini, kita yang berjejaring ke mereka itu adalah bagaimana harusnya face to face dengan keluarga. Jadi face to face dengan keluarga dan mengakses mereka agar nantinya bisa dilihat dari sisi dari mana, kenapa anak ini bekerja. Kenapa anak ini artinya dia bekerja di tempat-tempat yang berbahaya. Ada alasan di balik itu ya. Nah, itulah yang kami sampaikan ke teman-teman bahwa pendekatan itu sangat penting ke mereka agar dia nantinya bisa melihat bahwa kami ada di mereka, bukan bahwa kami datang ini adalah salah satu orang musuh mereka, gitu. Karena kita tidak bisa langsung bahwa Anda berhenti bekerja. Nah, harus kita betul-betul asesmen, melakukan pendampingan agar dia paham tujuan kita ada di situ.
Iya. Jadi memang pola pendekatan seperti seorang teman, Iya. seperti itu seorang saudara, keluarga ya, dalam artian begitu, bukan sebagai musuh. Ini yang juga turut dilakukan. Nah, tadi ini juga Pak Makmur sudah menyebutkan kalau bukan cuma satu anak, ada banyak anak dan Iya. sudah lebih sudah hampir boleh dikatakan ini kisaran sudah 25 tahun Iya. perlindungan terhadap kelompok marginal, kelompok anak-anak marginal ini digeluti. Lantas pastinya kan semua itu memiliki kebutuhannya setiap hari, baik itu iya. kebutuhan sekolah, kesehariannya, dan hanya ini dari mana Pak, bisa dijelaskan? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari siapa yang membantu kami, ini banyak sebenarnya. Ada juga perorangan, Iya. ada juga yang memang orang peduli langsung datang ke kami, membawa pakaian sekolah, membawa buku, pulpen, dan termasuk juga pemerintah. Sebenarnya melihat dari sisi kerja kami, dia datang sendiri dan menawarkan untuk membantu dari sisi bagaimana bisa anak sekolah. Iya. Itu yang penting. Iya. Dan sejauh ini hingga dari titik nol boleh dikatakan seperti itu sampai ke usia yang luar biasa ya, sudah puluhan tahun ya, Iya. terus dipercaya seperti itu untuk memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok marginal seperti itu pendengar. Iya. Nah, yang menarik lagi ini ingin diinformasikan juga kepada pendengar kita ini Pak Makmur tadi sempat bercerita ya bahwa ternyata kepedulian ini muncul sejak usianya ini masih tergolong muda ya. Tadi dikatakan masih berada di semester 2 ya ketika itu ya. Seorang anak muda punya jiwa yang besar, punya tujuan yang mulia untuk memberikan perlindungan kepada kelompok marginal. Iya. Itu sebenarnya dulu hanya kita kumpul-kumpul diskusi. Dia ini rata-rata kita adalah pendatang. Jadi melihat fenomena Makassar ini, mulai dari terminal, Pantai Losari, Lelong, pembuangan sampah, ini pasti ada masalah besar nantinya nih. Iya. Nah, disitulah teman-teman semuanya mulai bergerak untuk membagi diri, bagaimana bisa kita datang ke mereka, melihat seperti apa nantinya, karena teman-teman sudah yakin bahwa ke depan ada hal yang menjadi persoalan di Kota Makassar. Iya. Anak-anak ini pasti menjadi sumber masalah ketika tidak didampingi dari awal. Nah, ini teman-teman kemarin kan kita tidak punya dana. Iya. Jadi teman-teman ini ketika ada kiriman dari kampung, orang tua, teman-teman menyisikan sekian persen untuk dipakai untuk operasional jalan. Nah, itulah teman-teman kumpul itu berbagai jurusan. Nah, rata-rata ini jurusan mesin, kimia. Sebenarnya tidak ada jurusan sosial, tetapi jiwanya sebenarnya jiwanya sosial ya. Jiwanya sosial. Nah, itu. Jadi memang kalau kita kaitkan ada benang merahnya juga ini antara Yayasan Pak Bata Umi dengan agenda-agenda yang dilakukan ya dari P2A Kota Makassar. Ada perlindungan di dalamnya, selaras boleh dikatakan seperti itu ya. Betul. Pak Makmur ya. Nah, lantas seperti apa sebenarnya komitmen pemerintah dalam melindungi anak dari lingkungan marginal seperti itu, Pak? Ya, memang dari awal itu adalah agak susah pola pendekatan kita ke pemerintah, karena itu dia menganggap bahwa memang agak susah dirubah pola pikirnya. Tetapi kami bilang bahwa kami ada di situ dan kami akan membantu pemerintah bagaimana bisa kelompok-kelompok marginal ini bisa menjadi sesuatu hal berharga bagi pemerintah, bukan menjadi persoalan bagi pemerintah. Karena ketika ada pembiaran dan tidak terpenuhi hak-hak kelompok marginal ini, maka itu pasti saya bilang menjadi keributan di Kota Makassar nantinya. Nah, contoh kita bisa melihat bahwa banyaknya juga bangunan-bangunan yang di lahan-lahan orang, karena kelompok marginal ini adalah yang penting ada tempat tinggal untuk sementara. Itu dia pikirnya. Dan bagaimana kita bisa memberikan edukasi terkait dengan
ketika berada di Kota Makassar ini, karena nanti jangan sampai menjadi bahan buruan dari pemerintah, termasuk ini Satpol PP kan begitu. Jadi kami mencoba untuk pola pendekatan mereka bagaimana dia bisa mengatur diri dan melapor ke pemerintah setempat. Inilah yang kita lakukan mereka agar tidak diusir, begitu. Dan bagaimana juga bisa mengakses pendidikan anaknya. Yang namanya kalau tidak punya administrasi kependudukan, maka anaknya bisa tidak dikasih sekolah. Betul. Nah, inilah yang saya melakukan pendekatan mereka agar melapor ke pemerintah setempat supaya ada namanya surat keterangan domisili. Nah, begitu. Ini yang paling penting juga ya. Tapi di dalamnya ini pembinaan karakter sepertinya ya Pak Makmur ya. Ya, itu memang kalau pembinaan karakter itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat perlu ke mereka, karena kami biasa lakukan itu adalah ketika malam. Yeah. Ketika pulang bekerja baru curhat apa semuanya, dan masing-masing kita bisa lihat bahwa keluarga ini tipe seperti ini, keluarga tipe ini, dan bagaimana perubahan itu bisa menjadi dihargai di Kota Makassar. Dan ada ciri khas yang biasanya yang melabel ke mereka ini kelompok marginal itu adalah dia itu adalah pencuri. Nah, inilah yang kita sebenarnya kita pelan-pelan kita sampaikan mereka bahwa Anda mencari uang di sini adalah Anda harus juga menghargai orang, supaya apa Anda butuhkan Anda dikasih dengan baik. Nah, gitu. Jadi yang sempat Pak Makmur sebutkan tadi ini ada judgement ada label yang diberikan mereka, bahkan terhakimi, mereka merasa terhakimi. Lantas seperti apa ini dari pihak Pak Makmur sendiri melihat yang seperti ini? Karena inilah yang terkadang membuat psikologis anak dari kelompok marginal itu ya pastinya sedih seperti itu, betul. Ya. Nah, memang ini pekerjaan sangat berat karena biasa tiba-tiba ada telepon, anak saya di polsek ini diambil karena diambil barangnya orang, dan kami yang datang untuk mendampingi mereka bahwa sampaikan ke mereka kepolisian bahwa hal seperti ini adalah ini anak, ini masih bisa menjadi anak yang baik, dan percayakan kami untuk membina mereka. Jadi ya kami yang bertantangan ke pihak kepolisian untuk mengeluarkan ini anak. Dan kadang-kala juga kita ini dijas oleh pihak kepolisian bahwa Anda bosnya, Anda bosnya, Anda banyak uang, karena belum begitu. Tetapi kami mengabaikan seperti itu karena kita hanya memang bagaimana bisa keluar ini anak, supaya nantinya anak ini ya pelan-pelan kita sampaikan, ya kalau seperti ini ya Anda di situ, kalau mau seperti ini Anda di sini. Itu. Jadi memang banyak sekali rintangan yang kita hadapi terkait dengan pendampingan kelompok marginal. Sangat-sangat semuanya susah. Tetapi kalau bukan komitmen atau bukan kemauan, jangan masuk di situ. Anda akan jadi gila. Dibutuhkan komitmen, dan yang paling penting lagi ini mendidik dari hati Pak Makmur ya. Ini yang bisa saya tangkap. Mungkin di akhir kebersamaan kita ada harapan, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas kalau anak-anak dari lingkungan marginal, anak-anak dari kelompok marginal ini perlu kesetaraan di dalamnya, tidak perlu dihakimi seperti itu. Ada yang ingin disampaikan Pak Makmur, silakan. Kami dari Yayasan Pak Bataumi dan terkhusus ini di Sulawesi Selatan, kami harapkan semua bahwa anak-anak kelompok marginal yang ada di wilayah Anda semuanya adalah kami bisa melakukan hal-hal yang terbaik buat mereka ketika memang menjadi sesuatu yang bisa kami bantu. Dan harapan saya adalah anak-anak ini kami tolong jangan dijudge, jangan dihakimi mereka terkait dengan perilaku mereka yang selalu berbahasa bahwa memang nakal, tidak bisa diatur, keluarganya berantakan. Nah, ini adalah tugas kita sama-sama semua, apalagi negara.
negara itu ada memang haknya menjamin anak-anak seperti itu. Nah, kami dari Yayasan Pak Bata Umi mengharapkan adanya kepedulian mereka agar mereka bisa juga menjadi anak yang normal, kembali ke sekolah, dan nantinya adalah ya siapa tahu bisa ada jadi wali kota, jadi tidak polisi, menutup kemungkinan iya, jadi guru. Nah, dan banyak contoh-contoh yang lain anak-anak berhasil yang memang selama ini ya contoh di pembuangan sampah sana di Antang, orang bilang pencuri apa semua, tetapi alhamdulillah ada sudah jadi tentara, polisi, pegawai, ada yang jadi perawat. Nah, itulah contoh-contoh yang sebenarnya harus kita bisa lihat, dan semua anak itu adalah tidak ada yang salah. Betul. Yang salah adalah pengasuhan dari keluarga. Nah, itu. Intinya yang saya bisa tangkap dari perbincangan kita, harapannya ada harapan dan juga doa mengiringi Yayasan Pak Bata Umi, mengiringi P2A Kota Makassar dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari lingkungan marginal ya. Semua kita setara ya, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Terima kasih sekali lagi Pak Makmur Masir Esos dari Yayasan Pak Bata Umi. Sebagai Ketua TRC UPTD P2A Kota Makassar juga sudah berbincang bersama dengan kita ya. Tetap semangat mengedukasi ya dan tetap mendidik dari hati. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di pengarus utamaan gender untuk kesempatan hari ini, hari Senin 4 Juli 2022. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan ini bisa menginspirasi Anda, dan yang paling penting ini lebih peduli lagi ya, khususnya kepada kelompok-kelompok marginal. Saya Arti Alfian bersama dengan tim teknik ada Bung Maman mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi.